Jadi kita bisa request nih ya, mau pulang ke kampus atau ke daerah kita. Iya, jadi ada 2 pilihan, pulang ke lokasi kampus atau ke domisili KTP. Jadi kemarin ketika kepulangan aku manfaatin tuh buat ke pulang kampung ketemu ya? orang tua. Betul kesempatan ya banget ya. Soalnya tiketnya mahal tuh. Iya dari dong. Bandung ke Lampung. Jadi emang Kampus Merdeka itu detail dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola Sobat Muda Mendunia, welcome back to podcast UMY Talk Season 3, Inspirasi Muda Mendunia. Berjumpa lagi nih bersama host cantik, ada April yang berisik tentunya dengan obrolan yang asik pastinya. Dan ini adalah episode kesekian ya Sobat Muda Mendunia. April menemani Sobat Muda Mendunia untuk ngobrol asik, ngobrol seru tentunya dengan narasumber terpilih dari UMY Talk yang pastinya akan memberikan informasi-informasi seputaran UMY dan pastinya seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan hari ini Sobat Muda Mendunia, langsung aja ya, hari ini kita sudah mengundang salah satu Sobat Muda Mendunia nih yang katanya sudah magang di 2 perusahaan besar di Indonesia. Dan kabarnya lagi berbayar loh. Wow banget gak sih? Mahasiswa UMY bisa magang di perusahaan besar 2 lagi dan berbayar. Gimana ya caranya? Penasaran banget kan? Pastinya dong ya. Dan katanya nih mahasiswa ini itu ikut program MSIB. Tuh, siapa di sini yang masih belum tahu apa itu MSIB? Sayang banget Sobat Muda Mendunia. Karena kenapa? Ini MSIB udah ada dari tahun 2021, yang artinya sekarang udah batch ke-6. Tuh, sayang banget kan nggak tahu. Makanya buat yang mau magang, yang mau cari tahu tentang magang, yang mau mulai magang, dimana banyak banget ya isu-isu tentang permagangan duniawi, ya langsung aja tonton sampai habis bersama narasumber kita hari ini. Langsung saja kita sapa hari ini ada Afan Alam. Halo Sobat Muda Mendunia. Iya, ini manggilnya apa sih? Afan atau Alam? Afan Kak. Afan ya. Iya. Soalnya bisa dua-duanya nih. Bisa dua-duanya, itu soalnya nama panggilan semua dua-duanya. Oke, yang penting jangan sayang aja ya. Sudah ada soalnya. Oh sudah ada ya Sobat Muda Mendunia, jangan mendekati. Tapi nggak apa-apa kalau mau berteman saja. Itu ya. Ini berarti manggilnya Afan. Afan aja Kak. Oke, Afan boleh dong disapa dulu Sobat Muda Mendunia yang udah nontonin kita nih. Halo Sobat Muda Mendunia. Kenalan dong, kenalan. Sebelumnya kenalin, nama aku Afan. Aku dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2020 dan sekarang berarti masuk semester 7. Dan sekarang fokus skripsian aja ya. Skripsian aja Kak. Skripsian aja. Oke, ngomongin tentang Alam ini kan Alam, Afan ya. Soalnya enak banget manggil Alam gitu. Namanya kayak mukanya tuh kayak alam-alam banget. Gitu loh. Iya sih Kak. Iya kan? Apakah ikut UKM gitu tentang alam-alaman? Enggak, aku ikut PMI. Oh, PMI. Jadi ya gosong gini mukanya karena jadi relawan terjun ke lapangan dan banyak lagi. Salut banget. Tepuk tangan dulu dong untuk Alam. Afan. Aduh, Alam terus deh, jadi terngiang-ngiang. Udah, aku panggilnya Afan aja deh ya. Kak. Nah, Afan, kemarin nih katanya magang nih ya. Nah, itu kan ada banyak banget isu-isu kalau magang itu katanya ya, yang baru-baru magang tuh jadi takut karena magang itu karena disuruh fotokopian aja. Gitu kan, disuruh buat-buat kopi. Itu bener nggak sih Alam? Enggak. Kalau di tempat aku enggak, tapi memang beberapa perusahaan aku menemukan yang memang seperti itu Kak. Tapi kalau di aku kemarin magangnya seru kok. Kita ketemu dengan teman-teman magang, rekan magang yang asik. Kemudian ketemu mentor magang yang asik. Jadi kalau MSIB kemarin aku bener-bener tuh dianggapnya kamu orang-orang terpilih di sini. Jadi kamu harus perform. Kamu jangan cuma sekedar bikin kopi, fotokopi, tapi kamu harus bener-bener tunjukin kemampuan kamu dan kita dikasih project yang real. Tuh, nggak sia-sia ya Afan ya kalau kita udah ikut MSIB. Iya Kak, bener banget. Oke, kalau gitu FYI nih ya Sobat Muda Mendunia, kalau Afan ini kemarin adalah mahasiswa magang di PT
Hasmikro Solusi Indonesia Ya. sebagai sosial media spesialis dan PT Telekomunikasi Indonesia sebagai content creator. Benar gak nih? Benar banget. Benar banget. Nah, wow banget ya, magang di 2 perusahaan besar di Indonesia sekaligus 2. Itu gimana sih prosesnya? Kan ini adalah program MBKM ya? Ya, MBKM, Nah, MCB. Oke. Nah, kenapa sih Afan tertarik untuk ikut program ini gitu? Kenapa nggak yang biasa aja gitu? Kalau ditanyain tertarik sih pasti umumnya orang jawabnya ya pengen dapat pengalaman, pengen dapat relasi. Tapi aku sedikit cerita ya Kak ya. Oke. Jadi di semester 4 dulu tuh aku tuh emang udah ada plan buat ikut kegiatan di luar kampus. Nah, di semester 4 akhir itu kan libur ke semester 5 itu kan libur lumayan panjang ya. Iya. Aku mutusin buat ikut kegiatan volunteer. Oke. Nah, pas kegiatan volunteer itu aku ketemu sama teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus juga. Nah, dari situ aku senang tuh ketemu orang baru, ketemu teman-teman baru dari berbagai daerah juga, dari berbagai kampus. Nah, disitulah kita berbagi informasi, tukar-tukar informasi tentang program untuk mahasiswa itu ada apa aja. Nah, akhirnya aku tahulah seputar MSIB. Nah, kemudian setelah itu aku cari tahu apa sih MSIB itu. Kemudian oh ternyata MSIB itu nanti bisa menunjang masa depan kita. Nanti setelah lulus kita itu nggak bingung mau ngapain, kita tahu harus ngapain. Karena emang MSIB itu kan ya perusahaannya bagus-bagus. Kemudian ketika kita anak magang MSIB itu dispesialkan ternyata Kak. Oh Aku iya. dapat informasi ternyata di perusahaan aku yang batch 4 kemarin di Hasmikro, mereka itu banyak ngambil karyawan tetapnya anak MSIB, dari anak magang MSIB. Jadi emang kalau anak MSIB itu peluang buat dapat golden ticket jadi karyawan di sebuah perusahaan itu besar banget. Jadi itu yang bikin aku tertarik. Oke, jadi tuh udah ada langsung Ya. jalur ordalnya ya. Istilah kasarnya ya, tapi ada golden ticket nih Sobat Muda golden Mendunia. Nah, makin penasaran nih kayaknya Sobat Muda Mendunia ya kalau udah bahas tentang dunia karir nih Afan ya. Ngomongin soal karir nih ya, Afan ini dari jurusan KPI. Aku dari komunikasi penyiaran Islam. Nah, ini KPI kan ada konsentrasinya juga ya? Ada konsentrasinya, ada konseling sama komunikasi. Aku yang komunikasi Kak. Oh, komunikasi. Iya. Nah, ini relate nggak sih Afan sama job desk yang Afan kerjain waktu magang gitu? Oh iya. Kalau aku sendiri ya, aku latar pendidikan aku ya komunikasi, kemudian magang aku kemarin ya seputar kreatif lah ya Kak ya. Dan itu relate banget. Di kelas pun aku belajar tentang teorinya, kemudian di magang kemarin aku aplikasikan itu teori-teori yang udah aku pelajarin. Dan aku juga menemukan Kak, Apa tuh? Kasih menemukan teman-teman aku ketika magang kemarin ternyata banyak yang dia tuh jurusannya apa, tapi magangnya apa. Nah, Bisa ngerjainnya tapi. bisa. Nah, aku ceritain nih. Jadi dia itu anak geografi. Oke. Tapi dia kemarin di batch 4 di Hasmikro tuh dia magangnya sebagai SEO spesialis, ngurusin sosmed, dan itu kan bener-bener Berbanding terbalik ya Kak ya. Betul. Jadi di situ aku nemuin ternyata oh MSIB itu bener-bener kita merdeka belajar. Oke. Nah, dan emang yang dilihat sama perusahaan itu ya skill kita, soft skill kita, skill kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk berkembang, secepat apa kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu kan berbeda banget tuh dari geografi anak IPA ke ngurusin digital marketing, ke marketing itu kan jauh ya, nggak selinear sama jurusannya. Aku menemukan itu Kak. Jadi emang bener-bener merdeka belajar sih. Oke. Nah, karena kenapa perlu tanyain ini ya, Van ya? Karena banyak banget ternyata keresahan dari para mahasiswa yang terutama baru mau magang tadi kan. Dia takut gimana sih relate nggak ya sama yang aku pelajarin gitu. Bisa nggak ya aku ngerjain tugas-tugas magang itu? Ternyata bisa loh Sobat Muda Mendunia. Karena kita semuanya belajar di sana ya, Van ya. Iya, kita belajar di sana dan banyak banget, nggak cuma 1-2 tapi banyak. Misalnya ada lagi temanku dia kuliah jurusan tari, tapi dia kemarin magangnya sebagai desain grafis. Tapi emang dia punya skill di situ, passionnya di situ. Dia suka dengan desain. Jadi selama dia tahu dasar-dasarnya, ya dia bisa berkembang di situ. Oke, jadi yang ngerasa punya sedikit aja ya, Apan ya, sedikit salah aja. Jurusan kali ya. Ngerasa salah jurusan, jangan takut buat switch career ya kayaknya. Switch karir Kak. Switch karir, iya, karir dibuat pas ya. Aduh, jadi salah deh, kan grogi banget deh kalau udah ngomong sama Afan nih ya. Nah, Afan kalau udah ngomongin tentang MSIB, apa sih itu MSIB dan apa bedanya sama magang-magang reguler?
Kalau MSIB pertama kalau aku dari durasi waktunya. Kalau magang reguler itu kan durasi waktunya ya mungkin rata-rata ya kebanyakan 2 sampai 3 bulan, Kak. Oh, oke. Kalau MSIB kemarin aku itu 4,5 bulan. Nah, kemudian lainnya lagi mungkin dari benefitnya, Kak. Nah, kalau MSIB itu kita dapat biaya bantuan hidup, kemudian perjalanan dari daerah asal menuju penempatan lokasi perusahaan itu dibayarin. Dibayar transportasinya Transportasinya dibayarin. Oke. Begitu pula sampai pulangnya. Pulangnya Jadi, juga? Pulangnya juga. Aku mau cerita lagi boleh, Kak? Oke. Jadi kemarin aku kan yang batch 4 itu aku nggak mobilisasi, aku nggak ikut mobilisasi. Jadi aku kesananya pakai uang pribadi aku sendiri. Nah, ternyata aku baru tahu fun fact-nya ternyata teman-teman yang ikut mobilisasi MSIB itu pencairan uangnya di awal, sedangkan aku yang nggak ikut mobilisasi terakhir. Jadi yang lain udah pada dapat uang, aku belum dapat apa-apa. Aduh, sayang banget. Tapi bisa di reimburse gitu kan atau gimana? Enggak di reimburse, jadi kita dibeliin tiketnya. Oh, dibeliin. Iya, kita ngisi data siapa yang mau mobilisasi, di list, nanti kita dibeliin tiketnya. Aduh, sayang banget ya, Afan melewatkan kesempatan itu kemarin. Nah, kemudian di batch 5 baru aku manfaatin. Baru, karena udah tahu ya. Karena udah tahu. Oke. Nah, ini kan pasti MSIB persaingannya tuh seluruh Indonesia. Iya, Kak. Siapa sih yang gak mau gitu kan ya, udah magang di perusahaan besar, dibayar lagi. BTW ini dibayarnya UMR atau gimana nih? Spill dong, Afan. Ya, kalau pokoknya BBH dari uang pokoknya dari Kampus Merdeka itu 2,8. Kemudian setiap perusahaan itu juga beda-beda, Kak. Ada yang ngasih tambahan uang saku. Kalau di aku kemarin itu aku dapat buat konsumsi sehari-hari aku dapat, makan siang aku dapat, kemudian snack minuman di situ aku dapat. Itu Jadi dari konsumsi perusahaan iya berarti? dari perusahaan. Jadi aku nggak perlu ngeluarin uang untuk konsumsi. Jadi bisa aku tabung tuh uang dari MSIB-nya. Oke, bayar kos aja kali ya. Ya bayar kos dan itu pun juga ya masih sama orang tua juga kan karena aku jatuhnya iya masih sih. kuliah. Oh, jadi double ya ini. Wow, jadi bisa nabung ya, Bisa Afan nabung. ya. Dan kemarin juga ketika mobilisasi kepulangan aku manfaatin tuh, Kak, buat pulang kampung ke Lampung. Jadi kita bisa request nih ya, Jadi mau pulang ke kampus atau ke daerah kita. Iya, jadi ada 2 pilihan, pulang ke lokasi kampus atau ke domisili KTP. Jadi kemarin ketika kepulangan aku manfaatin tuh buat ke pulang kampung ketemu ya. orang tua. Betul kesempatan ya, Afan banget, ya. soalnya tiketnya mahal tuh. Iya Dari dong. Bandung ke Lampung. Jadi emang Kampus Merdeka itu detail dia, pokoknya memastikan kita harus sampai di tujuan kita. Nah, sedangkan aku kan kemarin dari Bandung ke Jakarta nggak ada pesawat langsung tuh buat ke Lampung, jadi harus transit dulu. Nah, aku dibeliin tiket ke Jakarta dulu nih, dibeliin tiket eksekutif kereta. Kemudian dari Jakarta itu dipesan tiket pesawat buat ke Lampung. Jadi emang mereka bener-bener memperhatikan kita dari Kampus Merdekanya. Jadi kita nggak bisa request pulang tanggal berapa gitu? Kalau itu kayaknya ditentuin deh. Aku kemarin itu request, tapi setelah itu dapat pemberitahuan karena ketika itu aku kan requestnya menjelang liburan Natal, sedangkan tiketnya habis. Oh iya, rame banget ya. Banget. Betul, jadi aku itu ditentuin sama mereka pulangnya, tanggal pulangnya. Oke, aduh sobat muda mania, aku yang dengerin aja tuh udah ngiler banget pengen ikut MBKM ini karena selain kita juga bisa ngelatih skill, terus juga ketemu banyak relasi. Tadi Afan udah bilang juga bisa jadi link kerja gitu kan ya, dapet gaji ya. Iya, Kak. Lumayan juga buat ukuran mahasiswa ya. Betul. Dan aku juga kan setahun nggak di kampus, dapat pengalaman di luar, dapat benefit banyak juga. Ya, jadi kebetulan aku dengar-dengar nih dari teman-teman yang udah ikut MBKM di batch 1 dan 2 nih, Afan, yang mana katanya itu mereka bisa apply sampai 25 perusahaan, tapi yang keterima cuma 1, bahkan ada yang enggak. Itu bener gak sih? Iya, kayaknya pengalaman orang lain sih kayaknya ada deh. Teman-teman aku juga ada beberapa yang aku lihat kayak gitu. Betul. Terus kalau Afan sendiri gimana? Kalau aku ya, Kak, kalau di batch 4 kemarin itu nggak ada batas maksimal milih perusahaan. Makanya bisa sampai 25, 100 Jadi bisa ya yang relevan aku daftarin ketika di batch 4. Jadi di batch 4 itu perusahaan yang top company aku daftarin, perusahaan yang ya menengah aku daftarin, yang menurut aku juga biasa aja aku daftarin. Jadi peluangnya di situ ketika batch 4 tuh besar banget. Nah, ketika batch 5 baru itu dimaksimalin, itu maksimal 22 perusahaan. Jadi kalau di batch sekarang kayaknya perlu strategi deh, Kak. Iya. Perlu strategi. Nah, kalau aku kemarin di batch 5 ya, Kak ya. Aku naker kapasitas diri aku.
karena aku udah targetin, aku udah ngambil nih pengalaman dari batch 4, aku Iya. kumpulin semua pengalaman aku. Nah di batch 5 aku pengennya di top company Indonesia lah. Iya Aku sih. daftarnya ketika di batch 5 ya Telkom, Goto, Blibli, aku daftar di situ. Dan alhamdulillah kemudian dapat panggilan di Telkom Indonesia, ya udah langsung aku ambil di situ, Kak. Oke, berarti memang sudah pakai strategi yang pastinya sebelumnya udah riset dulu ya, Iya, Afan mau ngambil iya. apa gitu ya. Aku mau cerita risetnya gimana, boleh? Boleh dong, boleh banget. Nah, jadi sebelum di batch 4, di batch 5, aku tuh riset, Kak. Di perusahaan ini tuh kapasitas orang yang diterima itu kayak gimana ya? Iya. Nah, caranya aku lihatnya di TikTok, di Telegram, di Instagram. Oh, udah banyak ya Biasanya infonya. itu kan ada yang spill CV. Aha, Nah, ya. aku ngebandingin CV aku dengan CV dia yang udah keterima di perusahaan ini. Kemudian kan dia spill CV-nya tuh, Iya. kita manfaatin tuh, kita bandingin. Nah, di proses Oke. ngebandingin itu tergantung diri kita sih, Kak. Ada yang ngerasa insecure, aduh CV aku jelek nih, Betul. kayaknya aku nggak bisa deh keterima di perusahaan ini. Nah, ada juga yang wah CV aku kurang nih, harusnya aku perbaikin ini. Apa yang aku yang kiranya CV aku bisa diperbaiki, aku perbaikin, yang kurang aku tambahin, yang kiranya nggak perlu aku kurangin gitu sih, Kak. Oh, gitu. Kalau aku strateginya gitu. Jadi aku bisa ngukur kapasitas aku itu ada di mana, apakah udah sesuai sama kapasitas kandidat yang di perusahaan tersebut atau enggak. Aku ngebandingin itu, Kak. Betul, Afan pinter sih, dia udah berstrategi, jadi udah ini sendiri ya, ngekoreksi dulu ya, nge-review CV-nya sendiri ya. Iya, aku bandingin sama orang lain. Oke. Nah, Afan, ini kan emang sudah pakai strategi nih ya, Afan ya, buat Iya, Kak. ngincer banget nih perusahaan top dari UMY ini, Indonesia ini ya. Iya. Nah, berarti kan ada yang ingin dicapai nih. Apa sih yang ingin Afan capai di perusahaan-perusahaan besar itu? Yang ingin aku capai. Apa yang dicari gitu? Sebenarnya kalau yang dicapai, kalau umumnya juga pasti ya seputar pengalaman dan lain-lain. Tapi kalau aku pertama suka ketemu sama orang-orang baru, Kak. Oke. Jadi emang dari dulu emang udah aku planning pengen banget ikut kegiatan di luar kampus, ketemu orang baru, kemudian ya menjalin relasi. Dan yang aku dapetin kemarin, yang aku capai ketika magang MSI kemarin, aku masih sampai sekarang pun masih komunikasi sama mentor aku yang di perusahaan sebelumnya. Karena memang ketika aku perform di situ, ya nama aku bakal diingat. Ketika perusahaan butuh project ini dan butuh seorang, mereka ingatnya aku gitu. Jadi memang sampai sekarang aku masih komunikasi juga sama perusahaan aku yang di batch 4 itu. Jadi itu capaian aku sih, memperluas relasi juga. Kemudian ya kalau misalnya ada apa gitu ketika aku main di Jakarta, aku kan juga punya temen nih, jadi nggak bingung tuh harus kemana. Jadi enaknya gitu, Kak, punya ikut kegiatan banyak di luar kampus, kemudian ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Ketika kita main, kita nggak bingung nih mau ketemu siapa. Gitu. Kalau butuh bantuan tinggal ngubungin teman kita. Jadi itu sih, Kak. Ada tempat persinggahan ya. Persinggahan. Wah, ini dilakukan semua mahasiswa kayaknya ya. Iya. Jadi memanfaatkan teman-teman yang ada. Harus ya. dimanfaatkan. Beruntungnya kita kuliah di Jogja gitu ya. Jadi kita punya teman-teman di seluruh Indonesia. Yang mana suatu hari nanti mungkin kita mau holiday. Bisa tuh singgah dulu ke rumahnya ya. Nah, Afan, skill apa sih yang udah kamu dapetin selama magang ya? Dan skill apa juga yang udah kamu punya tapi mau kamu tingkatin lagi? Iya, Kak. Jadi kan emang latar pendidikan kuliah aku kan ya anak komunikasi yang lekat dengan dunia kreatif. Nah, ternyata kemarin aku dibilangin, Kak, sama mentor aku. Kamu bisa jago bikin konten yang bagus, bikin konten yang viral, yang rame. Tapi kan emang perusahaan itu kan dasarnya dia butuhnya profit, keuntungan, penjualan. Nah, mentor aku bilangnya gini, nah dari konten yang viral yang kamu buat itu tuh belum tentu bisa untuk meningkatkan penjualan. Apakah bisa dikonversi ke penjualan atau enggak, atau ke keuntungan dan profit. Nah, dari situ aku mikir, oh iya ya, kalau aku iya jago ketika bikin konten, tapi apakah konten tersebut bisa menghasilkan konversi ke penjualan? Nah, dari situ aku juga lebih kebuka lagi, ternyata skill lain tuh juga perlu dipelajarin loh, seperti kayaknya digital marketing, SEO spesialis, ads. Dan emang mentor aku bilang dia tuh sering nemuin orang yang ya udah jago aja, tapi dia
menutup diri dengan skill-skill di luar. Betul. Di luar divisinya. Aku sebagai social media spesialis, sebagai content creator, aku juga pengen belajar, kebuka lagi untuk belajar misalnya digital marketing, UI UX, itu pengen aku belajar lagi. Oke, jadi pesan dari Afan, jangan menutup diri untuk peluang-peluang yang lain ya, Iya, benar Afan ya. banget, Kak. Kita harus benar-benar terbuka dengan peluang yang ada. Mumpung lagi mahasiswa Iya, kan. lagi mahasiswa. Belajar aja semuanya ya. Sering-sering serawung. Bener, Kak. Dan juga setiap perusahaan yang kemarin ya yang aku gituin, mandang anak magang tuh berbeda-beda. Oh gitu. Iya, Kak. Nah, kalau di batch 4 itu kan aku di As Micro Indonesia di Jakarta. Mereka mandang anak magang tuh kalian tuh orang-orang terpilih. Jadi kalian harus perform di sini, kalian harus banyak belajar hal baru di sini, jangan cuman ya kamu boleh jago di bidang ini tapi kamu jangan menutup diri juga di bidang lain. Nah, itu yang di batch 4. Jadi aku benar-benar harus perform. Kalau misalnya ada salah sedikit ya kita dikasih masukan. Ada perusahaan yang kayak gitu juga. Kemudian ada juga perusahaan yang memaklumin kalau misalnya perusahaan anak magangnya ngadain kesalahan gitu. Oh, nggak apa-apa kok, kamu masih anak magang, nggak apa-apa, salah, namanya juga proses belajar. Betul. Jadi emang tiap perusahaan itu budayanya itu beda-beda. Nah, jadi aku alhamdulillahnya menemukan 2 budaya yang berbeda nih. Jadi di situ aku bisa adaptasi dan lebih ngerti lagi. Benar, udah ngerasain dunia kerja di perusahaan besar ya. Nah, sobat muda muda, itu kenapa juga buat yang mau magang di riset dulu lebih dalam ya. Bener tentang banget. Perusahaan yang mau kalian apply ya, supaya nanti kalian udah tahu budaya kerjanya gimana, terus lingkungannya gimana, cara kerjanya gimana. Jadi waktu udah di sana kita udah bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, benar banget, Kak. Karena itu ngaruh banget ya, ngaruh Van, banget. Ya. Sama lingkungan itu sangat ngaruh gitu loh, lingkungan sama apa yang bisa kita kasih gitu loh buat perusahaan. Iya, aku di batch 4 berada di lingkungan yang kamu harus perform di situ. Kemudian di batch 5 ya aku ketemu dengan perusahaan yang oh nggak apa-apa kok, kamu anak magang masih belajar. Jadi ya kita bisa adaptasi juga di situ. Betul. Gampang buat beradaptasi. Jadi nggak ada tekanan nggak ada tekanan karena emang udah biasa ditekan kan. Sekali nggak ada tekanan masa ya udahlah santai gitu. Tuh dengerin sobat muda dunia. Jadi nggak usah takut lagi, yang namanya di tempat magang itu cuma disuruh fotokopian aja atau buat kopi aja gitu ya. Nggak usah takut karena dan juga perlu inisiatif, Kak. Inisiatif. Kalau disuruh doang, kalau nunggu disuruh doang ya paling disuruhnya fotokopi, ngerjain apa gitu. Ya kalau nggak inisiatif kita nggak bakal belajar juga. Sepakat banget sobat muda dunia. Kenapa ya? Karena kita kan yang mau ilmunya ya. Iya, kita yang mau ilmunya. Jadi kita yang ngejar-ngejar nih yang inisiatif. Ada yang bisa dibantu. Terus ini gimana Kak caranya? Dengan senang hati nggak sih kalau senior-senior itu bakal ngasih tahu kita? Mereka bakal ngehargain banget usaha proses kita juga ketika kita inisiatif gitu. Betul. Dan jangan tangguh juga. Jadi di MBKM IT kata Afan, ini ada mentornya juga ya, Afan? Ada mentornya pasti. Oke, nah jadi kita bakal diarahin ya ngapain-ngapainnya. Ya, kita bakal dijelasin ranah kerja kita gini, sekian. Kalau kamu mau belajar tentang skill lain, kita bisa belajar sama mentor lain juga, dan kita juga bisa belajar sama teman-teman kita di luar divisi itu. Jadi kita berbagi ilmu juga tuh sama teman-teman, nggak cuma cerita tentang pengalaman, tapi juga switch ilmu tentang bidang ini gitu. Nah ngomongin soal rutinitas nih Afan, pastinya MBKM, MSIB tuh nggak mungkin dong main-main kegiatannya gitu ya. Pastinya serius, siapa sih yang nggak mau gitu. Nah itu rutinitas Afan apa aja tuh? Rutinitas aku sebenarnya kalau dibilang serius, wah aku juga kayaknya nggak bakal selesai deh kalau cuma serius doang. Betul. Pastinya dimanfaatin dong Kak buat main gitu. Iya dong. Kan mubazir jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta ke Bandung. Betul. Sayang banget ya. Sayang banget kalau nggak main dulu. Kalau rutinitas aku kemarin ya sebenarnya layaknya itu sih karyawan pada umumnya. 9 to 5 kerjanya. Aku berangkat itu ke kantor jam 8. Jam kerjanya jam 8, pulang jam 5. Nah menariknya teman-teman aku tuh masih jam 9 tuh udah nanyain nanti siang makan apa ya enaknya ya, nanti siang kita kemana ya, yuk. Nah momen-momen serunya tuh di situ Kak, di jam istirahat sama jam pulang kantor. Nah kalau aku ya pusing-pusingnya paling jam-jam 10 itu udah mulai pusing, jam 11 itu pusing. Ya di situ ketika istirahat ya kita refreshing, kita makan bareng. Dan sampai sorenya setelah pulang kerja kalau kita nggak capek ya mungkin kita nongkrong, kita jalan-jalan, kita muterin kota sama teman-teman MBKM juga. Kan seru banget itu Kak. Seru banget. Rutinitasnya seru banget. Dan sayang banget kalau
nggak explore kota gitu di Iya Jakarta, dong. Bandung itu kan kota-kota besar yang wajib dikunjungin. Betul, sambil cari-cari ya buat Ya, peluang-peluang lainnya, pulang-pulang sambil lainnya. menyelam minum air nih sobat ceritanya ya. Nah, pastinya ya ada tantangan dan rintangan. Nggak semuanya mulus dong ya. Iya Kak. Pasti ada kesulitan dan hambatan. Waduh, lengkap banget, rintangan, kesulitan, hambatan nih. Iya. Nah, itu gimana sih cara Afan ngatasinnya? Kalau tantangan aku ya, menurut aku soal karena aku dari Jogja, Hmm, aku ada rasa nggak enakan. hmm. Terus kayaknya logat aku juga medok kayaknya. Ketahuan banget orang Jawa nih. Orang Jawa aku. Jadi Bener-bener. ketika aku pindah ke Jakarta, aku mencoba untuk menyesuaikan bahasa mereka. Aha. Ketika di Jakarta, teman-teman aku ya mayoritasnya mereka pakai gua lo. Coba aku Oke. juga belajar tentang itu biar bisa beradaptasi. Kemudian ketika aku pindah ke Bandung juga, Aha. mereka kan kalau ngomongnya nggak gua lo, Jadi, ngomongnya kayak Sunda gitu. oke, agak lembut ya. Urang, Oh, urang. abdi, Aduh, udah maneh jago gitu, nih. bahasanya kayak gitu. Jadi aku tantangan aku yaitu aku beradaptasi dengan budaya yang baru, kemudian rasa nggak enakan aku tadi itu Kak, Aha. karena aku juga menemukan teman-teman yang karakternya beda banget. Misalnya ya Kak ya, aku kemarin magang itu Mhm. aku sama teman divisi aku ini lagi fokus, lagi sibuk ngerjain tugas, lagi pusing itu ngerjain project. Iya. Sedangkan teman aku satu divisi juga tuh, Aha. ya dia asik sendirilah, Iya. bukannya ngebantuin kita. Betul. Nah seharusnya kan aku juga kan harusnya mengingatkan. Mhm. Nah karena aku ada rasa nggak enakan gitu, takutnya tersinggung, Iya. aku harus mengalahkan rasa nggak enakan itu. Aduh. Dan itu kayaknya berat banget deh buat ngalahin rasa nggak enakan itu. Jadi mau nggak mau ya aku ingetin, dan ya aku ngerasa itu sebuah tantangan karena Iya. aku bisa ngelawan rasa nggak enakan aku itu. Bener. Menurut aku sebuah tantangan sih. Iya. Karena kita ketemu dengan orang yang baru, budaya yang baru gitu. Ya, selain skill juga kita juga belajar bagaimana mencari tahu karakter dari Iya, partner kerja bener kita banget, bener ya, banget, supaya nanti juga kinerja kita bisa maksimal Iya, ya. bener Teamworknya jadi Teamworknya bagus. bagus, kerjasamanya bagus. Mhm. Kemudian kan kita perlu menyatukan pemikiran tuh, Iya. karena kita kan ya dari berbagai kampus, dari berbagai daerah, karakternya beda-beda. Kita Benar. harus bisa menyatukan pikiran, gimana kita kerjasamanya, Mhm. gimana kita kalau misalnya ada masalah harus bisa dimusyawarahin. Jadi Betul. itu sih tantangannya Kak. Kalau project gitu, Afan udah nyelesain apa gitu di perusahaan-perusahaan itu? Jadi beda, kalau yang di Batch 4 di S Micro itu aku social media spesialis. Mhm. Aku beberapa kali juga ngerjain project branding perusahaan. Mhm. Jadi aku kemarin juga sempat dikasih tugas dari mentor aku untuk ngekonsep marketing iklan di billboard. Oke. Aku pernah diberi tugas itu, kemudian ya sisanya ya sosial media spesialis, ngurus konten, ngurus sosmed. Kemudian kalau yang di Telkom Indonesia, kemarin tugas aku itu, jadi Telkom itu punya platform pembelajaran kayak Ruang Guru. Aku boleh sebut merek ya? Nggak apa-apa. Oh ya, kayak Ruang Guru gitu. Jadi Ruang Guru itu kan ada video pembelajaran. Nah, jadi kalau di Telkom Indonesia kemarin aku diletakkan di divisi research-nya, pengembangannya. Jadi di situ aku bikin modul Iya. untuk sektor profesi. Di situ aku juga belajar tentang finance, keuangan, HR, stakeholder. Jadi aku Wow. juga belajar hal itu. Dan dari situ aku juga wawasan aku semakin bertambah tentang divisi lain tuh, profesi lain tuh kerjanya tuh gini-gini loh. Jadi Oke. aku lengkap nih sebagai content creator yang paham banyak sektor profesi gitu Betul. Kak. Jadi selain menghandle sosial media, juga belajar tentang content creator juga, semuanya dipelajarin ya, Iya, Afan harus ya. dipelajarin. Wah, keren banget loh Afan ini, gila. Jadi sekarang udah skillnya udah nambah banyak banget ya, Afan ya. Ya, alhamdulillah. Nggak rugi ya ternyata Nggak bakal ngikut rugi. MBKM ini Nggak ya. bakal rugi Kak. Bener banget. Bener banget. Nah, Afan, setelah ikut program ini nih ya, Ya. apakah Afan menemukan satu passion ya yang bisa Afan bawa ke jenjang karir yang lebih serius gitu ya, atau malah tambah bingung nih sekarang? Aduh, bidang ini asik nih, digital marketing asik nih, terus Ah, ya. di sosial media spesialis juga enak nih di Ah, sini. ya, Kak. Itu gimana tuh? Jadi emang ya karena latar pendidikan aku tadi komunikasi, dan ya kerjanya paling kreatif ya Kak, jadi tim kreatif. Dan mentor aku tadi bilang, kamu bakal jadi orang yang lengkap dan bakal jadi orang yang dibutuhkan ketika kamu jago dalam bidang kreatif.
tapi kamu juga paham tentang dunia digital marketing. Konten yang kamu hasilkan juga bisa untuk dikonversikan ke keuntungan, ke penjualan, ke profit. Jadi di situ aku juga itu jadi passion aku di kreatif, tapi aku juga pengen belajar hal baru untuk menunjang passion aku tersebut. Jadi bakal jadi orang yang benar-benar dibutuhkan sih Kak, kalau udah menguasai dasar-dasarnya itu. Bener banget. Nah kira-kira siapa aja sih Afan yang bisa ikut program MSIB ini, MBKM ini? Mahasiswa pastinya, mahasiswa di bawah universitas, di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau mahasiswa kayak UIN, terus aku nggak tahu ya, kayaknya itu kan bukan di bawah Kemendikbud ya, kayaknya di bawah Kemenak ya. Kalau UIN, kalau kemudian sekolah tinggi apa gitu yang di bawah misalnya Keminfo itu kayaknya setahu aku nggak bisa. Jadi universitas di bawah Kemendikbud. Yes, dan benar. juga mahasiswa minimal itu semester 5 kalau nggak salah. Semester 5. Soalnya temen aku kemarin ada juga semester 5, sedangkan aku ikutnya semester 6. Nah, kemudian ya mahasiswa aktif dan nggak perlu takut soal nanti kuliahnya gimana Kak. Nanti aku ketinggalan 1 tahun gimana gitu. Ini gitu. pertanyaan penting nih. Nah, kalau aku kemarin bisa dikonversi alhamdulillah. Bisa dikonversi. Jadi aku semester 6 itu kan masih ada banyak banget matkulku, itu ada 23 matkul. Jadi alhamdulillah yang aku konversikan 18 matkul, 18 SKS. Jadi sisanya itu kan ada yang nggak dikonversi. Jadi aku koordinasikan sama dosen aku, Pak, Bu, saya ikut programnya MBKM. Nah, apakah bisa matkulnya diadakan cara online khusus peserta yang MBKM? Jadi pintar-pintar koordinasi sama dosen, dan alhamdulillah kemarin aku tuntas, dan nilai aku jadi ngangkat banget nilainya Kak. Karena ketika kita ikut MBKM nilai aku kemarin 4 semua IPK aku. Wow. Jadi bener-bener ngangkat langsung IPK. Auto A ya. Auto A itu Kak. Bener-bener karena pengalamannya langsung Afan. Iya. Langsung terjun ke lapangan nih Sobat Muda Mendunia. Jadi belajarnya nggak di kuliah lagi, nggak teori lagi, udah praktiknya. Udah praktik langsung. Benar setuju banget. Wah, worth it banget sih kataku sih. Bisa ngangkat harus IPK, banget sih. benefitnya banyak banget. Ngangkat IPK dapat uang saku dapat teman, dapat relasi Jadi jangan takut juga nih buat Sobat Muda Mendunia nih yang gimana kuliahku nanti kalau aku jauh ini magangnya gitu kan ya. Gak usah khawatir, udah dikonversi semuanya ya Van. Sebelumnya aku juga nggak direstuin sama orang tuaku. Karena orang tuaku nanti kuliahnya gimana khawatir Mas? Nanti ngulang setahun, nanti ngulang semester, eman-eman duitnya. Kemudian aku jelasin, jadi bisa dikonversi loh Bu. Jadi alhamdulillah mereka paham dan aku direstuin buat keluar ke Jogja. Keluar dari Jogja. Keren banget. Jadi fasilitas tadi lengkap banget ya Pak ya. Dari akomodasi, terus juga ada skill yang kita dapatin di sana, pengalaman, relasi. Terus apa lagi nih? Link kerja. Jadi pokoknya nanti CV-nya jadi bagus banget. CV-nya jadi bagus banget. Jadi orang udah ngeliat, oh udah pernah magang di sini nih ya. Gitu. Dan emang itu anak MSIB yang pernah ikut MSIB itu jadi jadi pertimbangan yang matang lah ketika kamu pernah di CV kamu, oh anak ini pernah ikut MSIB nih, pasti keren gitu. Nah Afan nih berarti kan ikut batch ke-4 dan 5 nih ya. Iya Kak. Nah itu seleksinya gimana nih kemarin? Kalau prosesnya? Aku di batch 4-5 itu seleksinya pertama yang perlu aku siapin berkasnya itu ya ada surat rekomendasi, ada transkrip nilai, ada SPTJM, kemudian ada fakta integritas. Nah fakta integritas ini yang penting Kak. Fakta integritas ini jaminan agar matkul kita tuh bisa dikonversi. Tapi kayaknya beda deh sama batch 6, kayaknya skemanya beda. Jadi kalau misalnya aku cerita batch 4, batch 5 kayaknya udah gak relate sih sama anak-anak batch 6, batch 7. Karena selalu berinovasi ya pastinya. Ada perbaikan, kayaknya lebih ikut mudah juga deh. Yuk lebih mudah. Kayaknya, semoga ya. Semoga aja ya, semoga ya. Sih. Karena ikut perkembangan zaman juga ya. Pastinya pemerintah juga sudah memaksimalkan lah ya pelayanannya gimana, karena juga menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Generasi seperti apa gitu ya. Waduh, seru banget. Nah, jadi buat Sobat Muda Mendunia nih yang mau cari info lebih lanjutnya tentang program magang Kampus Merdeka ini, jadi langsung aja dilihat ya di
platformnya ada Kampus Merdeka gitu ya. Klik aja pokoknya Kampus Merdeka tuh udah banyak banget informasinya di sana. Sama CDC UMY. Oh, CDC UMY karena ngebantu banget ya. Ngebantu banget CDC itu, apalagi Pak Putut Ardianto itu bener-bener mentor aku sih. Dari Ormawa sampai aku bisa lolos di MBKM, kayaknya Pak Putut kontribusinya besar. Jadi sangat dibantu lah ya. Sangat dibantu sama teman-teman dari CDC, kakak CDC. Betul banget, UMY banget lah pokoknya, bukan UMY yang namanya kalau nggak kasih pelayanan terbaik. Betul Kak. Pokoknya sampai semua mahasiswanya sukses. Amin ya. Nah berarti buat sobat muda-mudanya tadi langsung aja cek di program Kampus Merdeka dan nanti bisa langsung buat akunnya langsung ya, Alvan ya? Iya bisa. Akunnya di websitenya. Betul. Nah nanti kalau udah punya akun bisa langsung tuh apply. Atau buat yang masih bingung bisa langsung hubungi CDC UMY ya. Atau nggak bisa kalau minta tips and trick bisa hubungin aku. Karena kemarin ada yang sempat ke DM aku, niat banget Kak. Niat banget sampai cari kontak aku, tanya-tanya karena tahu aku dari Telkom Indonesia. Kemudian aku sampai dicari tuh di DM, di kontak WhatsApp. Ini gimana Kak cara daftarnya? Kemudian boleh dong Kak lihat CV-nya, portofolionya kayak gimana. Dengan senang hati aku akan membantu. Bener banget, daripada nanti nih ya baru mau kutanyain nih. Terakhir banget nih Alvan ya, kasih tahu nih buat sobat muda-mudi yang mau daftar ikutan program MBKM ini, tips dan triknya supaya kita bisa lolos di perusahaan besar di Indonesia, bisa magang di sana dan bergaji. Kak. Langsung saja kasih tahu apa? Kalau tips and trick dari aku ya, pertama kita harus bisa nakar diri kita itu, kapasitas kita itu di mana. Caranya gimana? Ya caranya tadi kita kumpulin semua pengalaman yang udah pernah kita lakuin, itu kita tonjolin di CV kita. Nah di CV itu kita tunjukin nih kita pernah ngapain aja, kemudian kontribusi kita di situ sebesar apa. Betul. Kemudian dengan adanya kita di situ itu dampaknya apa, di situ dijelasin, di situ ditonjolin Kak. Nah kemudian di portofolionya baru kita tunjukin hal-hal lebih detailnya karya kita tuh apa aja. Jadi aku tonjolin di situ, di CV dan portofolio aku. Kemudian aku bandingin juga tadi, ngebandingin sama punya orang lain yang biasanya spill di TikTok tuh. Aku bandingin apakah CV aku kurang atau CV aku perlu ada yang diganti. Nah aku relevanin juga. Nah dan aku menemukan kemarin itu teman-teman aku ya Kak yang nggak lolos, itu mereka terlalu idealis. Mereka itu aku pengennya magang di Gojek, aku pengennya magangnya di Blibli, di Tokopedia. Tapi dia nggak melihat CV dia itu apakah udah sesuai nggak sama yang dibutuhkan perusahaan. Jadi memang perlu realistis juga. Iya benar, kita mungkin boleh berekspektasi tapi kita sesuaiin dengan kemampuan yang udah ada dari diri kita. Kita harus paham juga. Kita harus paham dan juga perlu riset sebuah perusahaan. Kita perlu riset. Itu kuncinya ya sobat muda-mudia. Jadi selain kita harus riset, kita juga harus sadar dulu nih kemampuan kita di mana nih. Harus sadar. Kira-kira dibutuhin nggak ya sama perusahaan ini? Ada peluang besar nggak sih diterima? Gitu ya Van ya. Itu tips dari aku sih. Aku ngelakuin itu di batch 5. Ketika batch 4 kan kemarin ya batch 4 ya pengalaman aku ya masih dari Ormawa. Kemudian ya di batch 5 itu baru aku mulai idealis, aku maunya di magang di sini. Karena di batch 4 karena aku ngerasa pengalaman aku masih kurang nih di perusahaan yang bener-bener real. Kemudian baru di batch 5 udah aku idealis di situ. Aku pengennya di magang di perusahaan yang ini di top company, baru aku di batch 5 alhamdulillah lolos Telkom Indonesia. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong untuk Avan. Sobat muda-mudia keren banget. Mau seperti Avan? Tunggu apa lagi? Jadi kayak promosi ya kita ya. Tapi ini adalah review jujur dari mahasiswa Sobat Muda Mendunia yang udah tergabung dalam program magang Kampus Merdeka ini di 2 perusahaan besar pastinya. Ini juga sangat menginspirasi pastinya ya Sobat Muda-Mudia di rumah. Nah langsung aja yuk buat akunnya di MBKM ya, nanti langsung apply. Dan kalau ada nih pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ya, masih kurang nih obrolan kita tadi, bisa langsung DM Avan atau komen ya di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti bakal Avan bantu jawab ya Avan ya. Iya Kak. Bener banget. Dengan senang hati. Dengan senang hati dong ya. Pastinya Avan terbuka banget untuk sobat muda-mudia. Dan kalau udah bahas tentang program magang nih jadi pengen magang lagi, tau gak sih Avan? Aku juga sih Kak. Iya kan? Karena maksimal kan 2 ya. Iya. Maksimal 2. Maksimal 2 kali ikut Kampus Merdeka. Kalau bisa lebih mah kayaknya ikut terus deh. Tapi nggak tahu kapan lulusnya ini. Iya, kita lulus aja dulu, abis itu kita kerja di sana, bukan magang sekali. lagi ya. Amin, bisa kerja
dengan invoice yang lebih baik pastinya. Amin. Amin. Pokoknya sukses terus untuk Afan ke depannya. Semoga dengan pengalaman-pengalaman yang udah Afan dapatkan di magang-magang itu bisa digunakan nih untuk karir selanjutnya. Dan pastinya menginspirasi sobat Muda-Mudia untuk menjadi seperti Afan juga. Bisa lolos di 2 perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pastinya ya. Terima kasih sekali lagi Afan. Sama-sama Kak April. Sobat Muda Mendunia yang sudah nontonin kita juga nih ya. Terima kasih banyak. Tapi terakhir nih ya Afan, Ya, Kak. kita slogan dulu gak sih? Boleh Iya banget. kan. Jadi Apa tuh, Kak, UMY slogannya? Talk ini adalah season ketiga yang mana kita ada slogan. Kalau nanti April bilang UMY Talk season 3, nanti Afan dan Sobat Muda Mendunia juga ikutan ya bilangnya inspirasi muda mendunia. Inspirasi muda mendunia. Yes. Oke? Oke. Udah aman ya? Aman. Oke. Nah, Sobat Muda Mendunia, jangan lupa saksikan terus podcast UMY Talk season 3 di episode-episode selanjutnya. Saatnya April dan Afan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. UMY Talk season 3, Inspirasi Muda Mendunia. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.